Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Hari ini kami bisa bersama-sama datang beribadah, bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman kami. Dan kami bersyukur dalam setiap ibadah Tuhan, Engkau selalu mau menyatakan kehendak-Mu melalui firman. Kami sangat membutuhkan firman itu. Karena kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, godaan, kesulitan. Kami sangat butuh firman yang seperti pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebab tanpa firman, kami mudah sekali tersesat. Dalam bulan keluarga kami juga rindu Tuhan. Kehidupan keluarga kami juga dituntun oleh firman. Sebab tanpa kembali berfirman, kehidupan keluarga kami pun juga akan bisa tersesat. Kami serahkan waktu ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan sekali lagi berbicaralah. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Pakai dan berkati hamba-Mu yang terbatas ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah The Enemy Inside Your Home. Saudara melihat gambar itu, saudara kira-kira bisa menebak apa? Ya. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Dan saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua. Efesus 5, 15 hingga yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, tidak bisa disangkali bahwa internet itu telah merevolusioner cara hidup kita, cara kita bekerja, cara kita bersosialisasi. Kita yang pernah hidup di masa ketika internet belum hadir, dan sekarang kita hidup di masa ketika internet itu hadir. Sudah tahu bedanya. Dan salah satu pengembangan dari internet yang luar biasa, itu adalah apa yang sekarang kita kenal sebagai social media, media sosial. Setelah bicara sosial media, kita bicara satu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk para penggunanya itu melakukan aktivitas sosial di dunia online nih, melakukannya secara online. Saudara, di zaman sekarang ini kehidupan manusia sepertinya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya media sosial nih. Saudara, kita tahu ada berbagai macam layanan yang disediakan melalui apa yang kita kenal sebagai media sosial. Yang paling banyak digunakan adalah social network, layanan jejaring sosial ini. Memiliki fungsi untuk tempat berkumpulnya orang untuk bisa saling bersosialisasi, mengirim pesan, informasi, foto, video. Dan contoh layanan social networking yang sangat terkenal adalah Facebook. Juga ada layanan blog. Orang bisa menuliskan tulisan tentang satu topik cukup panjang lebar dan diposting di blognya. Atau mungkin dalam bentuk yang mungkin lebih kecil, ya blog mikro seperti Twitter. Dan juga orang menyatakan opini pendapatnya, tetapi pendek. Tidak seperti tulisan di blog. Ada juga media, berbagi media, di mana penggunanya saling berbagi konten, audio atau video. Yang paling terkenal adalah YouTube dan Instagram, juga TikTok. Ada layanan kolaborasi, pengguna diajak untuk, ayo kita berkontribusi sama-sama nih. Bukan hanya diajak, tetapi juga diberi kesempatan untuk bisa membuat konten sekaligus mengkoreksi konten dari orang lain.
Mungkin yang paling kita kenal adalah Wikipedia. Ada layanan forum, di mana pengguna memperbincangkan berbagai topik, berbagai hal secara serius, secara spesifik, bersama pengguna yang lain, di satu forum. Seperti Kaskus, seperti Quora. Ada juga layanan bermain bersama, online games. Bisa main game bersama dengan orang-orang dari tempat yang lain. Dan masih banyak saudara layanan-layanan lain disediakan. Saudara punya fungsi banyak juga. Media sosial itu memegang peranan penting. Ya boleh dikatakan di hampir segala lini masyarakat. Kita bisa berkomunikasi, kita mengirim pesan pada teman, berkomunikasi dengan orang lain. Bisa sebagai tempat untuk kita itu memperkenalkan diri. Mungkin lebih tepatnya itu branding. Menciptakan satu citra atau image kita di mata banyak orang. Kita bisa berbagi informasi, berbagi opini. Kita bisa mencari satu informasi yang katakanlah sedang hangat di masyarakat. Kita juga bisa memakai media sosial untuk menjalankan satu usaha online. Atau juga kita bisa memakai media sosial untuk marketing, untuk pemasaran, dan sebagainya. Sudah jadi tidak heran kalau orang menyebut bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang. Menghubungkan hampir setiap orang yang memiliki akses internet tanpa batasan waktu dan tanpa batasan tempat. Jadi hadirnya internet dan media sosial itu menjadikan dunia ini seperti jadi kecil. Ya. Kita gampang sekali itu berkomunikasi dengan orang. Kita cepat sekali terima berita yang terjadi di negara lain atau di belahan dunia yang lain. Saudara, kehadiran media sosial kita yakin tentu juga memberikan banyak manfaat yang sangat besar. Ada orang berkata begini, media sosial itu telah menarik perhatian banyak dari kita. Karena apa? Karena kita mendapatkan benefit dari apa? The connection, the information, and the inspiration. Dari connection ini kita dapatkan manfaat. Dari information kita dapatkan manfaat. Tetapi kita juga dapatkan manfaat dari inspiration. Kita terinspirasi oleh orang yang melakukan usaha online dan berhasil. Lalu kita ingin mencobanya. Kita mendengarkan kesaksian orang menceritakan sesuatu. Dan kita terinspirasi untuk mencontoh teladan itu. Setelah kita dapat banyak manfaat. Bagi kita orang Kristen, kita juga tahu setelah media sosial bisa dipakai untuk menyebarluaskan Injil. Pemberitaan firman Tuhan, khotbah juga bisa disebarluaskan melalui sosial media. Kita bisa pakai forum untuk mendiskusikan ayat Alkitab atau satu topik teologis. Saudara, kita juga bisa menjangkau orang dengan cara yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Saudara, masa pandemi yang lalu itu membuat gereja-gereja sadar nih pentingnya teknologi digital dan juga sosial media ini. Saudara, kita bahkan juga bisa memberikan encouragement pada saudara-saudara kita seiman, ketika kita tahu keadaannya yang mungkin dia sharingkan di media sosial. Kemarin seorang teman memberitahu dia masuk rumah sakit. Sampaikan itu di WhatsApp. Jadi semua teman-teman kita tahu nih. Dan itu menjadi pokok doa saya malam harinya. Setelah kita bisa memberikan kesaksian memuliakan Tuhan, membangun orang lain. Kita bisa menjadi terang dunia melalui platform media sosial ini. Sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi, tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang tinggi pula. Media yang sangat powerful ini punya potensi juga untuk disalahgunakan. Dan bahkan bisa menggoda kita untuk jatuh dalam dosa di area-area yang baru. Yang mungkin sebelum ada internet, sebelum ada media sosial, kita tidak jatuh ke dosa itu. Tapi dengan adanya media sosial dan internet kita jatuh di area-area itu. Saya percaya kalau kita diskusi mengenai bahaya-bahaya dari internet ataupun media sosial ini, tentu banyak sekali. Penyebarluasan ajaran sesat bisa dilakukan melalui media sosial. Ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab bisa disebarluaskan. Pornografi bisa disebarluaskan dengan mudah sekali melalui media sosial. Hoax, berita-berita bohong, begitu mudah sekali kita ini termakan dengan apa yang dikatakan dalam media sosial. Kita juga bisa terlibat di dalam bergosip. Kita juga bisa melampiaskan mungkin emosi kemarahan kita melalui media sosial. Satu kali saya menegur seorang rohaniwan karena dia menuliskan satu kalimat mengomentari orang lain. Seorang tokoh politik. Dan kata-katanya kasar sekali. Tidak mencerminkan seorang hamba Tuhan.
Maka saya harus berkata pada dia, apa yang kamu tuliskan mungkin betul, protesmu, kritikanmu pada tokoh politik itu. Tetapi itu kalimat yang tidak menciri khaskan seorang Kristen. Saudara, kita bisa nih, akhirnya tidak hati-hati dalam penggunaan perkataan kita. Media sosial bisa menjadi sarana untuk kita mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Melalui promosi kita, branding kita, menciptakan citra diri, image kita. Yang sesungguhnya kita nggak seperti itu, akhirnya kita jatuh dalam kemunafikan. Kita bisa tidak bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan karena menghabiskan banyak waktu dengan media sosial. Dan masih banyak lain lagi, saudara, yang kita bisa katakan dampak-dampak negatif dari yang namanya media sosial. Saudara, memang kita tidak seharusnya bereaksi terlalu berlebihan terhadap potensi bahaya-bahaya yang ada. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikannya. Kita perlu menyadari potensi bahaya-bahaya itu, saudara. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab dengan online behavior kita, sama seperti kita bertanggung jawab dengan in-person behavior kita. Saudara, kita bertanggung jawab bukan hanya di dunia nyata nih, tapi sesungguhnya kita juga bertanggung jawab dengan tingkah laku kita di dunia virtual ini, online behavior kita. Dan bukannya harusnya tidak ada perbedaan memang. Kalau kita orang yang berpegang berintegritas, harusnya tidak ada perbedaan antara karakter kita, katakanlah mungkin avatarnya kita di dunia virtual itu, dengan karakter kita di dunia yang nyata. Oleh sebab itu kita perlu sungguh punya kepedulian yang serius untuk menjaga iman kita di semua area kehidupan, termasuk di dalam hal kaitan dengan penggunaan media sosial ini. Saya mengajak kita merenungkan dari apa yang Paulus tuliskan tadi di Efesus pasal yang ke-5. Saudara, perhatikan kalimat di ayat 15. Paulus berkata begini, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Alkitab bahasa Inggris, English Standard Version menerjemahkan, look carefully then how you walk. Saudara, perhatikan dua kata dipakai oleh Paulus di sini, dikombinasikan. Perhatikan, look carefully. Perhatikan dan seksama. Look carefully. Jadi kata seksama atau carefully itu mengindikasikan apa? Mengindikasikan itu sesuatu yang dilakukan dengan teliti, dengan akurat, dengan tepat. Sesuatu yang sungguh-sungguh diperhatikan dari dekat. Itu seksama, itu teliti. Jadi saudara, kita melihat di sini ya, Paulus itu menggambarkan satu tindakan melihat, memeriksa, menyelidiki, dan memberikan perhatian besar. Untuk apa nih? Untuk perjalanan hidup kita. Bahasa Indonesia menerjemahkan hidup, bahasa Inggris menerjemahkan walk. Itu pengertiannya sama. Saudara, bicara kehidupan itu seperti satu perjalanan. Nah, apakah kita ini sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen ini? Saudara, kita harus bertanggung jawab sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita dan memperlakukannya sebagai sesuatu yang penting. Kehidupan tidak bisa dibiarkan jalan begitu saja apa adanya, tanpa arah, tanpa tujuan. Kita harus tahu kemana nih arah hidup kita nih. Dan sebagai anak Tuhan tentu kita tahu harusnya tujuan hidup kita itu untuk apa. Saudara, dengan Paulus mengatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Look carefully how you walk. Saudara, Paulus juga mengindikasikan apa? Paulus mengindikasikan perjalanan hidup itu penuh bahaya. Salah langkah itu mudah sekali terjadi karena godaan dan bahaya ada di mana-mana. Dan akibat dari salah langkah itu bisa mencelakakan kita. Maka Paulus berkata, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Saudara tahu, kita tahu perbedaan antara knowledge, pengetahuan, dengan wisdom, hikmat, atau kebijaksanaan. Saudara, bicara pengetahuan, kita bicara informasi data-data yang ada di benak kita. Kita mendapatkan melalui pendidikan atau melalui membaca, dan kita punya knowledge, pengetahuan. Tetapi nggak cukup, sudah kita cuma punya atau pernah mengecam pendidikan dan punya pengetahuan. Di dalam hidup ini kita perlu memiliki hikmat. Sederhananya hikmat adalah bagaimana kita bisa memakai dan mengaplikasikan pengetahuan itu di dalam hidup kita. Apa yang kita tahu itu bukan hanya berhenti sebagai apa yang kita tahu, tetapi itu sesuatu yang kemudian teraplikasi dalam hidup kita. Jadi kalau kita bicara sebagai anak Tuhan, kita punya pengetahuan kitab suci. Kita mungkin banyak hafal ayat. Ada di knowledge kita, ada di benak kita, ada di pengetahuan kita nih.
Tetapi pertanyaannya saudara, apakah itu cuma berhenti sebagai pengetahuan? Dan apakah itu terwujud nyata, teraplikasi dalam tingkah laku kita? Saudara, kalau seorang tahu firman Tuhan dan kemudian mengaplikasikan melakukannya, disitulah kita bisa mengatakan ini orang yang berhikmat. Saudara, kita sekarang hidup di era informasi, information age. Tetapi mungkin kita tidak bisa mengatakan kita hidup di era hikmat. The age of wisdom. Banyak orang ahli, pinter, expert dalam bidang teknologi, dalam bidang media sosial, dalam bidang internet. Tetapi tidak memiliki kecakapan dan skill yang baik untuk menjadikan hidupnya berguna dan berhasil. Ada orang-orang yang sangat luar biasa pengetahuan teknologinya, tetapi hidup moralitasnya amburadul. Saudara, ini orang-orang yang cuma punya knowledge pengetahuan, tetapi tidak punya hikmat untuk bagaimana menavigasi akan kehidupannya. Saudara, ketika kita bicara tentang hikmat dalam Alkitab, kita tahu kaitan hikmat itu dengan takut akan Allah. Hikmat itu berkait erat dengan takut akan Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Maka orang yang berhikmat, orang yang menghormati Allah, mau menyenangkan Allah, dan mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka bagi orang berhikmat, firman Allah itu menjadi pegangan dalam hidupnya. Karena dia mau melakukan kehendak Tuhan. Dan orang yang berhikmat, menyadari, kalau dia kekurangan hikmat, dia bisa datang kepada Tuhan. Bisa meminta, memohon, untuk diberikan hikmat oleh Tuhan. Setelah itu dikatakan di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Ini orang yang berhikmat, dan Paulus ingatkan, perhatikan dengan seksama bagaimana perjalanan hidupmu nih. Jangan seperti orang bebal, tidak berhikmat, tetapi harusnya jadi orang bijaksana. Dan sudah perhatikan dua hal yang Paulus kemudian katakan di dalam bagian ini, yang Paulus nasihatkan kepada orang bijak dalam kaitan dengan careful living. Kau harus hati-hati. Lalu Paulus katakan ada dua hal nih. Pertama, ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Making the best use of the time because the days are evil. Saudara, salah satu karakteristik menjalani hidup dengan berhati-hati itu adalah terkait dengan bagaimana kita menggunakan waktu dengan bijak. Saudara, istilah mempergunakan waktu itu sesungguhnya punya arti menebus waktu. Redeeming the time. Saudara, istilah menebus ini kita tahu ya. Itu sesuatu yang dipakai saat itu. Misalnya kalau mau untuk melepaskan seorang budak atau seorang tawanan, menebus, ada sesuatu yang dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Saudara, ini ungkapan metafor untuk menggambarkan apa? Waktu atau kesempatan itu seperti satu komoditas yang sepertinya dibeli, ditebus, dengan ada harga yang harus dibayar. Saudara, ini pengertian yang sangat metaforik sekali, karena sesungguhnya kita nggak bisa membeli waktu kita, kan? Nggak bisa. Saudara punya uang pun sudah nggak bisa beli waktu. Tetapi pengertian yang Paulus tekankan adalah bagaimana kita mempergunakan waktu itu dengan baik. Maka saya setuju sekali dengan terjemahan English Standard Version. Making the best use of time. Kau betul-betul pakai dan pakai dengan usaha yang the best. Terbaik. Ini yang Paulus tekankan. Maka orang bijak adalah orang yang tahu waktu itu berharga, waktu itu penting, dan tidak seharusnya dibuang atau diboroskan. Jadi setiap kita memiliki waktu yang sama. 60 menit dalam 1 jam dan 24 jam dalam 1 hari. Tidak ada di antara kita bisa memperpanjang waktu. Yang kita bisa lakukan hanyalah memakainya untuk manfaat dan kebaikan bagi kita. Dan waktu itu memiliki satu sifat, yaitu apa? Passing. Lewat, dan kalau sudah lewat, kita nggak bisa mendapatkannya kembali atau memulihkannya kembali. 12 tahun yang lalu, saya sedang membaca satu buku tentang parenting, menjadi ayah yang baik. Judul buku itu Warisan Seorang Ayah. Setelah ketika saya buka buku itu, belum membaca isinya, cuma membaca daftar isi. Ada satu pasal yang saya baca, judulnya menyentakkan hati saya. Judul dari pasal itu adalah sebelum Anda menyadari, anak-anak sudah pergi.
Saudara, saya tersentuh dengan kalimat itu. Karena waktu itu memang anak pertama saya sedang siap-siap akan keluar negeri untuk kuliah. Saya menyadari betapa cepat waktu. Dari mereka lahir, dari anak itu lahir, lalu kemudian sekolah, sampai kemudian sudah akan meninggalkan kami. 2 tahun kemudian disusul oleh adiknya. Dan sekarang dua-duanya tinggal di luar negeri dan tidak mau kembali ke Indonesia. Saya dengan istri tinggal berdua, empty nest. Tapi kalimat itu 12 tahun yang lalu itu menyentuh saya. Sebelum engkau menyadari, anak-anak udah pergi. Saya bertanya waktu itu ketika membaca buku itu, apa yang waktu yang saya isi dengan anak-anak saya? Itu cepat rasanya. Lalu mereka pergi. Saudara, Paulus memakai kata kairos, bukan kronos. Kata kronos itu artinya waktu secara umum yang berjalan yang bisa dihitung dan diukur dengan jam, menit, jam, detik, menit, begitu kira-kira bisa diukur seperti itu kronos. Tapi Paulus memakai kata kairos. Kata kairos itu punya pengertian momen-momen tertentu, kesempatan-kesempatan yang datang dalam waktu yang kita jalani, momen-momen penting yang signifikan, yang spesifik. Paulus katakan ini loh momennya. Momen ketika engkau punya anak, dan anak ini masih dalam bimbinganmu, masih ada di rumahmu. Ini kairos. Dipakai atau tidak dengan baik. Maka setiap kesempatan harus diambil sebelum terlambat. Jangan biarkan momen-momen berharga itu lewat. Apalagi tidak ada satupun kita yang tahu berapa panjang alokasi waktu kita. Ada yang umurnya panjang, tetapi juga ada yang umurnya pendek. Kita nggak pernah tahu berapa lama waktu yang kita masih punyai bersama dengan anak-anak dan istri kita atau suami kita. Paulus katakan apa? Pergunakan kairos ini loh. Ketika Tuhan berikan kesempatan ini, apa yang kita lakukan? Saudara, alasan Paulus jelas sekali kenapa. Dia katakan karena hari-hari ini jahat. Ada kehadiran kejahatan di dunia ini. Paulus ketika menuliskan kalimat itu kepada jemaat Efesus, dia tahu. Kota Efesus sekitarnya itu penuh dengan kejahatan dan dosa. Dan Paulus tahu begitu banyak tantangan godaan yang dihadapi ini oleh orang-orang percaya hidup di kota Efesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, godaan, tekanan itu saya percaya sampai sekarang pun masih ada. Termasuk di dalamnya adalah godaan, tekanan untuk kemudian kita tuh menyalahgunakan waktu. Dunia mengajak kita mengambilkan waktu ke arah pemakaian yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Dan Paulus memberikan dorongan ini. Orang bijak akan menghindari yang namanya time wasters. Yaitu hal-hal yang membuang waktu sepertinya. Menyia-nyiakan waktu kita. Saudara, salah satu bahaya besar keterlibatan dengan media sosial terkait dengan penggunaan waktu. Saudara, media sosial itu bisa menguras banyak waktu kita, apalagi kalau seseorang itu sepertinya sudah kecanduan. Sepertinya nggak bisa lepas dari media sosial itu. Maka kita habiskan begitu banyak waktu untuk mencek WhatsApp, email, Facebook, Instagram. Kita masuk untuk mencek internet. Mau nonton film secara streaming. Sekarang ini kalau kita tinggalkan rumah tanpa bawa smartphone kita, handphone kita, rasanya sesuatu yang salah. Maka kalau ada kesempatan cepat-cepat pulang, ambil itu. Jangan sampai ketinggalan. Sudah kenapa? Karena sebenarnya kita tuh nggak bisa lepas memang kan. Dari gadget ini. Kita nggak bisa lepas dari media sosial. Kita ingin berkomunikasi, kita pikir nanti ada teman kirim pesan. Saya nggak tahu nih kalau handphone itu saya tinggalkan di rumah. Seorang teolog dari Amerika bernama David Wells berkata begini. Sekarang ini faktanya kita hidup dengan alam semesta yang paralel. Kita hidup di alam semesta yang fisikal ini, tapi dia mengatakan ada virtual universe. Dan virtual universe, alam semesta yang virtual ini pun juga mengambil banyak waktu yang kita punyai. Ada dampak terkait dengan penggunaan waktu. Itu adalah relasi sosial menjadi berkurang banyak. Termasuk waktu dan kedekatan hubungan dengan anggota keluarga. Saya sering mendengar keluhan dari orang tua
mengatakan anaknya lebih sering mengurung diri di kamar, main online game, atau terlibat dengan media sosial, pulang dari sekolah masuk ke rumah sibuk dan ada keterlibatan di sana. Tapi saya berpikir masalah ini bukan hanya masalah dari anak-anak muda atau anak-anak remaja. Kita yang adalah orang tua pun juga bisa sadar atau tidak addicted dengan media sosial dan relasi anggota keluarga menjadi berkurang banyak. Bisa menemukan saudara satu keluarga makan bersama di satu restoran. Masing-masing pegang handphonenya, gadgetnya. Sambil makan, sambil scrolling sesuatu. Baik papa, baik mama maupun anak. Maka saya katakan pada istri saya, karena kami tinggal berdua sekarang, sering pergi makan berdua. Saya katakan pada istri saya, waktu kita dinner bersama, handphone harus disimpan. Sebab sudah bisa loh, kita ini bisa karena sambil makan sambil ngelihat sesuatu. Akhirnya kita nggak bicara nih. Saya katakan pada istri kita harus punya komitmen ini. Waktu ada di restoran makan bersama, handphone kita simpan. Kita makan bersama, kita ngobrol. Kenapa? Ini loh kairosnya Tuhan beri. Kita berkomunikasi. Saudara, media sosial menggoda kita untuk bisa menjauhi kontak langsung dan koneksi yang real. Saudara, interaksi di dunia digital itu seringkali singkat dan dangkal. Dan tanpa sadar membentuk akan pola untuk semua relasi kita yang lain. Ketika kita menjadi dangkal dalam interaksi dengan orang, kita pun menjadi terbiasa, akhirnya dunia nyata pun interaksinya dangkal. Maka anak tidak bisa lagi curhat mendalam dengan orang tuanya. Kenapa? Karena terbiasa dengan yang dangkal, mengomentari secara cepat, secara dangkal, dan membentuk pola relasi, komunikasi di dunia nyata. Maka kita perlu jujur bertanya dalam keterlibatan kita dengan media sosial. Apakah ini penggunaan yang terbaik dari waktuku? Kita sebagai orang percaya harus bertanya pertanyaan ini dengan jujur. Kita sadar waktu kita terbatas, apakah kita hanya menghabiskan di depan smartphone atau tablet atau komputer kita. Kita tidak boleh lupa setiap kita punya tanggung jawab, kewajiban baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dalam pelayanan dan sebagainya. Apakah semua tanggung jawab itu menjadi berantakan hanya gara-gara kita menghabiskan banyak waktu nih untuk media sosial. Jangan lupa, sebagai orang percaya kita seharusnya menjaga relasi kita dengan Tuhan. Ada waktu kita saat teduh membaca Alkitab berdoa. Waktu itu kalau kita bandingkan dengan media sosial yang kita pakai. Sekarang smartphone yang baik, yang canggih, yang baru, itu kan bisa mendeteksi. Satu hari ini kita udah pakai berapa lama sih? Jadi iPhone itu ada itu informasi. Satu hari udah selesai berapa? 3 jam, 4 jam? Dan sebelum tidur coba dicek. Berapa waktu yang kita pakai ini untuk media sosial? Saudara, sekarang kalau orang punya gadget, dia pergi keluar rumah, lalu lowbat, baterainya hampir habis, panik nih. Wah, cari kafe, cari tempat tuh apa, untuk charge, supaya apa? Baterainya penuh lagi. Pertanyaan sederhana, kalau spiritualitas kita lowbat, panik tidak kita? Sudah lihat pergeseran sudah terjadi. Kalau gadget lowbat, itu rasanya, wah ini nggak boleh terjadi ini. Tapi kalau spiritualitas kita lowbat, peduli nggak kita? Satu buku yang baik ditulis Chandler dan Griffin, judulnya The Family Discipleship, pemuritan di rumah. Dan ada satu pasal bicara tentang time, disebut Family Discipleship Time. Dia ingatkan, keluarga yang baik bertanggung jawab adalah keluarga yang harusnya punya waktu reguler bertemu di mana tujuan utamanya adalah pertumbuhan rohani. Tempat di mana keluarga bisa bertemu, membaca firman, berdoa, beribadah, bercakap-cakap, dan memikirkan bagaimana menghidupi panggilan Tuhan. Saudara, kalau kita jujur, prioritas kita sangat menentukan penggunaan waktu kita kan. Kita tahu ada sesuatu yang penting, maka kita arahkan waktu kita ke sana. Pertanyaan sederhana, keluarga penting tidak? Kalau keluarga bukan prioritas, kita tidak akan sediakan waktu untuk itu. Kalau pekerjaan itu prioritas, maka kita sediakan banyak waktu ke sana, habis-habisan, sampai lembur. Kemarin saya memberikan ceramah tentang menghormati, menghargai pernikahan, honoring your marriage. Kalau pernikahan penting, salah satunya apa? Sediakan waktu untuk pernikahan itu.
Gak mungkin pernikahan itu akan baik secara otomatis dengan sendirinya tanpa usaha kita merawatnya. A.W. Tozer pernah berkata begini, apapun yang menjauhkanku dari Alkitab adalah musuhku, meskipun itu tampaknya tidak berbahaya. The enemy inside your home, my home, adalah waktu kita dengan sosial media kita. Saudara, jikalau sosial media kita menjauhkan kita dari persekutuan yang intim dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, maka berarti media sosial itu sudah mendatangkan pengaruh yang tidak baik untuk kita. Kedua, Paulus berkata begini di ayat 17, janganlah bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Saudara, permasalahan dengan orang bodoh menurut Alkitab, bukan IQ-nya rendah, bukan. Orang bodoh adalah orang yang tidak mengakui Allah dan tidak mau tunduk padanya. Orang bodoh adalah orang yang menolak Allah, dan di Amsal 28 ayat 26 dikatakan ini adalah orang yang lebih percaya pada kata hatinya sendiri. Itu orang bodoh. Dan maka kita melihat orang bodoh itu bisa menghina kebenaran. Tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran. Akibatnya orang bodoh itu berpikir atau bertindak tanpa pikir panjang. Sehingga mungkin akibatnya jatuh dalam kebodohan moral dalam tindakannya ini. Orang bodoh itu mungkin lebih bersifat memikir secara permukaan. Tetapi tidak mau berpikir secara mendalam. Berpikir cuma kenikmatan sesaat. Tetapi tidak berpikir apa dampak dari kenikmatan sesaat itu. Itu orang bodoh. Jadi bukan orang yang IQ-nya rendah. Maka dikontraskan saudara, orang bodoh dengan orang bijak yang Paulus katakan di sini, orang yang berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mau untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan, selalu berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Memahami apa yang Tuhan mau sih. Saudara, Tuhan ingin kita tuh bukannya tahu loh, tetapi Tuhan ingin tuh kita tuh memahami, mengerti. Dan itu berarti apa? Penggunaan kata mengerti itu, saudara, itu berarti Paulus ingin kita betul-betul pakai otak kita. Memahami kehendak Tuhan itu bukan sekedar satu pengalaman mistik. Oh, saya berdoa, meditasi, tiba-tiba dengar suara Tuhan. Bukan. Mengertilah dengan intelektual kita. Dengan rasio yang Tuhan berikan. Kita berpikir dengan serius. Saudara, secara umum kehendak Tuhan itu dinyatakan melalui Alkitab yang adalah firman-Nya. Waktu kita baca betul-betul nggak kita pakai rasio kita untuk memikirkan kebenaran dengan sungguh nih. Kita betul-betul berpikir, berdoa, dan bila perlu mungkin mencari nasihat dari orang bijak lain atau orang dewasa imannya. Kenapa? Karena kita ingin sungguh-sungguh mengerti. Apa sih yang Tuhan mau ini? Jadi sekali lagi saudara, mencari kehendak Tuhan bukan pengalaman mistik yang kemudian mengabaikan pemakaian rasio kita secara jernih. Kalau Tuhan memberikan pikiran, Tuhan harapkan kita pakai. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan mengerti kehendak Tuhan, jelas akan memimpin kepada kelakuan yang benar. Karena pusat dari kehendak Tuhan itu adalah kita bertumbuh makin menyerupai Kristus. Kalau kita bicara tentang media sosial, salah satu bahaya atau jebakan besar adalah kita bisa terbawa dengan kedagingan kita. Saya setuju ada orang berkata begini, media sosial itu sepertinya menghidupkan natur kedagingan kita. Saudara tiba-tiba lihat Facebook, lalu ada orang nge-tag saudara dengan satu video porno atau foto porno. Ada baca WA, di satu grup tiba-tiba ada seorang posting satu video porno. Saudara, natur kedagingan kita itu bisa sangat tergoda untuk kepingin nonton. Tadi saya cerita tentang seorang rohaniwan itu, yang mengomentari seorang tokoh politik. Dan komentarnya kasar sekali. Ketika saya tegur, dia cuma berkata begini, ya gimana ya Pak, saya jengkel dan saya ingin puaskan kejengkelan saya. Saya katakan itu kedaginganmu. Saudara, kita ini bisa mencari kepuasan yang instan, emosi kita menginginkan saluran keluar secara cepat, keluhan harus didengar, kemarahan perlu diungkapkan, pandangan orang berlawan dengan kita harus diresponi dengan cepat. Saudara, hal-hal seperti ini sadar atau tidak, itu adalah sifat kedagingan kita ini.
Membuat akhirnya kita tidak bisa berhati-hati dengan perkataan kita atau tulisan kita, menghakimi motivasi orang lain, kita mengkritik, kita menyebarkan hoax, kita menyebarkan gosip nih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu berkenan pada Allah? Apakah itu merupakan kehendak Tuhan? Jadi ketika kita terlibat di dalam media sosial, kita juga bisa jatuh pada apa yang orang sebut sebagai bragging. Yaitu kita menyombongkan diri. Maka bila perlu kita ini harus selalu dengan jujur bertanya, ketika saya memposting sesuatu, kenapa saya mempostingnya? Ketika pelayanan kita berhasil, lalu kita posting foto-foto itu. Kenapa mempostingnya? Apakah sekedar cuma supaya orang tahu ada pelayanan ini loh di gereja kita? Atau supaya orang tahu kita adalah pelayan yang membuat acara pelayanan itu berhasil? Udah posting-posting, pergi ke liburan ke tempat-tempat eksotik. Apakah cuma sekedar ingin supaya apa? Orang tahu kita pergi ke sana. Tetapi apakah ada sesuatu nih di balik itu kita memposting? Maka saya selalu bertanya pada diri saya sendiri. Sebelum saya memposting sesuatu, baik di grup WA, di Facebook atau di mana, saya bertanya dengan jujur, kenapa? Why? Karena kita bisa jatuh dalam apa yang disebut sebagai bragging. Kita bisa ingin terlihat baik. Kita ingin menunjukkan kepada orang lain, I am somebody. Belajar dari Yesus, kita belajar kerendahan hati. Dan di dalam dunia media sosial sangat mudah sekali kita jatuh pada jebakan mencari approval orang lain daripada kita ini berfokus pada Allah yang approvalnya itu yang kita butuhkan. Kita senang sekali ketika banyak orang like, suka dengan postingan kita. Kita suka sekali kalau banyak followersnya kita. Baik di Facebook ataupun di Instagram ataupun di YouTube nih. Kita rasa I am somebody. Karena ini. Kita mencari approval orang, kita lupa mencari approval Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, keterlibatan kita dalam media sosial juga membuat kita ini bisa berperang, bergumul, dikuasai iri hati dan ketidakpuasan. Ketika kita berada dalam kesulitan, sulit sekali bersukacita dengan orang lain yang memposting keberhasilannya. Ketika pernikahan kita bermasalah, postingan orang lain untuk ulang tahun pernikahan yang penuh sukacita mungkin berat untuk kita tanggung. Ketika kita sudah berusaha lama berdoa supaya menemukan jodoh dan bisa menikah, postingan orang lain yang mengatakan kami bertunangan, kami menikah, mungkin bisa melukai perasaan kita. Saudara, ketika kita merasa diri kita kurang nih, kita akan selalu menemukan orang lain berhasil di area itu. Dan kita melihat postingan-postingan ini, saudara, kita berperang, bergumul nih, sadar atau tidak, dengan yang namanya iri hati ketidakpuasan. Dan akibatnya bisa membawa kita akhirnya nggak puas dengan Tuhan. Tuhan, kenapa tidak memberikan kepada aku yang seperti ini? Seperti yang dialami oleh orang yang memposting itu. Apakah memang layak untuk kita berperang seperti itu? Saudara, apakah kita layak menghabiskan banyak waktu menyelidiki kehidupan orang lain melalui media sosial? Padahal yang kita lihat itu cuma satu potongan kecil. Small slice dari bagian keseluruhan hidupnya. Kita tidak tahu, di balik senyuman, di balik sukacita, di balik keberhasilan, ada sesuatu yang tidak diposting. Yang kita tidak tahu. Tapi karena fokus kita cuma melihat yang keberhasilan, kebaikan, sukacita yang luar biasa. Saudara sadar atau tidak, kita ini kalau dalam keadaan yang terpuruk, kita bisa iri hati dan tidak puas. Dan jikalau sosial media sudah seperti itu, perlu untuk kita sadar, berarti pengaruh sosial media ke kita itu sudah tidak baik. Maka Paulus ingatkan, nothing is more important in life than to discover and do the will of God. Gak ada yang lebih penting dari hidup kita sebagai orang percaya. Untuk kita itu tahu kehendak Tuhan, menemukannya dan melakukannya. Ada orang berkata begini, hidup itu bukan masalah panjangnya, tetapi isinya. Percuma hidup kita panjang, tapi isinya itu amburadul. Yesus hidupnya tidak panjang, tetapi dia mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik dan jadi berkat. Sekali lagi, tidak ada satupun kita yang tahu berapa alokasi waktu kita. Bisa panjang, bisa pendek. Tapi kalimat ini mengingatkan, love is not a matter of extent, but of content.
Mari kita berdoa seperti Mazmur 90 ayat 12. Musa menuliskan kalimat ini. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Paulus berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Kiranya saudara dan saya terus bertumbuh menjadi orang bijak dalam Tuhan. Kita nggak mungkin menghindari media sosial. Tapi jangan sampai media sosial menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai media sosial menjadikan kita orang bodoh, bukan orang bijak. Jangan sampai dampak negatif melanda keluarga kita. Hanya gara-gara keterlibatan kita dengan media sosial yang sepertinya sudah addicted. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu untuk jadi pedoman untuk kami, Tuhan. Kami sadar hidup kami saat ini tidak mungkin lepas dari yang namanya internet ataupun media sosial. Bahkan sepertinya kami membutuhkan itu. Kami membutuhkan sebagai alat komunikasi ataupun kami membutuhkan untuk fungsi-fungsi yang lain. Dan kami menyadari Tuhan, bahwa pengaruh media sosial itu sangat luar biasa, memberikan banyak manfaat baik. Tetapi kami juga perlu diwaspada karena kami sadar juga ada dampak-dampak negatif. Baik untuk kami secara pribadi maupun untuk kehidupan keluarga kami. Kami belajar dari firman-Mu Efesus 5. Ketika Paulus memanggil orang percaya untuk pergunakanlah waktu dengan baik. Memanggil kami untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kami hidup. Mempergunakan waktu dan mengerti kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan di tengah-tengah tantangan dunia seperti ini, kami tidak terhanyut ikut arus. Sehingga akhirnya kehidupan rohani kami secara pribadi, maupun juga kehidupan keluarga kami juga berantakan. Berikan kepada kami hikmat Tuhan. Untuk berdasarkan kebenaran firman, kami mengaplikasikan untuk hidup kami secara khusus terkait dengan pemakaian media sosial. Berkati firman-Mu jadi pedoman untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin.